Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jenny Andriani. Di sini saya membuat PPT interaktif Teorema Pythagoras untuk kelas 8 fase D dalam menyelesaikan tugas mata kuliah multimedia pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Ibu Dr. Risnawati MPD dan Bapak Nasir Za'bah MPD. Baik, langsung saja kita mulai dengan mengklik tombol Start di pojok kanan. Maka akan menampilkan menu utama dari PPT interaktif ini, terdiri dari petunjuk, pembukaan, materi, kuis, profil, dan sumber yang diambil dalam pembuatan PPT interaktif. Langsung saja kita menuju ke menu petunjuk. Di petunjuk terdapat beberapa tombol. Yang pertama tombol Start untuk memulai, Home untuk menu, Back untuk tombol sebelumnya, Next untuk tombol selanjutnya, dan Close untuk tombol tutup. Selanjutnya kita menuju ke menu pembukaan. Pada menu pembukaan ini terdapat berdoa, persepsi, dan tujuan. Pertama kita buka berdoa. Sebelum memulai pembelajaran, kita akan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kita bisa mengklik tombol Next untuk menuju ke persepsi, atau Close untuk membuka persepsi. Pada menu persepsi, peserta didik menjawab pertanyaan dari guru mengenai Teorema Pythagoras. Selanjutnya, kita menuju ke tujuan. Tujuan itu ada CP dan TP. Kita buka CP. Di akhir fase D, peserta didik mampu menunjukkan kebenaran Teorema Pythagoras, menentukan triple Pythagoras serta jenis segitiganya, dan menggunakannya dalam menyelesaikan masalah termasuk jarak 2 titik pada bidang kartesius. Selanjutnya TP. TP-nya menjelaskan tentang kebenaran Teorema Pythagoras. Nah, mari kita buka ke menu materi. Di menu materi ada video, rangkuman, dan latihan soal. Dalam video pembelajaran terbagi 2 pembahasan, konsep dasar dan pembuktian. Kita menuju ke konsep dasar Teorema Pythagoras. Di sini menampilkan video pembelajaran dengan durasi kurang lebih 7 menit. Ayo kita simak video pembelajarannya. Halo teman kece, kalau ngecek video ini pasti kalian mau tahu lebih lanjut apa yang dimaksud dengan Teorema Pythagoras. Sebelum mulai, kita dengerin cerita dulu ya tentang asal-usul Teorema Pythagoras. Ternyata Teorema Pythagoras sudah ditemukan dan dibuktikan sejak lama sekali. Menurut catatan sejarah, di antara tahun 1900 hingga 1600 sebelum Masehi, suku Babilonia sudah berhasil menemukan 3 kombinasi angka triple Pythagoras. Mereka mencatat penemuan itu di 4 prasasti yang ditemukan di daerah Irak. Setelahnya, teorema ini juga ditemukan secara terpisah oleh bangsa Mesir, India, dan China kuno juga loh. Wah, kenapa ya orang-orang zaman dulu perlu tahu Teorema Pythagoras? Oh, ternyata karena memang banyak kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, untuk menghitung luas lahan untuk keperluan pajak atau warisan, atau membangun piramida dan kanal air. Tapi kan Pythagoras orang Yunani. Kenapa teoremanya bukan atas nama orang Babilonia ya? Ya, Pythagoras memang seorang filsuf dan matematikawan asal Yunani yang hidup sekitar tahun 600-an sebelum Masehi. Ia dilahirkan ratusan tahun setelah adanya prasasti peninggalan suku Babilonia itu. Tapi memang, Pythagoras yang pertama mengenalkan teorema ini ke masyarakat Yunani dan membuatnya terkenal di seluruh dunia. Karena itu, sekarang semua orang mengetahuinya dengan nama Teorema Pythagoras, walaupun bukan ia yang pertama kali menemukannya. Nah, sekarang kita bahas ya teoremanya di seri video Serba Tahu kali ini. Apa yang dimaksud dengan Teorema Pythagoras? Teorema Pythagoras menggambarkan hubungan antara panjang sisi-sisi segitiga siku-siku. Tepatnya, ia adalah suatu aturan matematika yang dapat digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Ingat ya, Teorema Pythagoras hanya berlaku untuk segitiga siku-siku, yaitu segitiga yang salah satu sudutnya 90 derajat.
Teorema Pitagoras menyatakan bahwa dalam suatu segitiga siku-siku, jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang saling tegak lurus sama dengan kuadrat dari sisi miringnya. Jika ditulis secara matematis, rumus Pitagoras adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. A adalah sisi miring yang berada di depan sudut siku-siku, sedangkan B dan C adalah dua sisi lainnya yang tegak lurus. Dari rumus tersebut, kita bisa mendapatkan dua rumus turunannya, yaitu B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang C kuadrat, dan C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Bilangan A, B, dan C pada segitiga siku-siku dinamakan sebagai triple Pitagoras. Beberapa triple Pitagoras yang umum digunakan terlihat seperti di tabel ini. Supaya lebih paham, yuk kita latihan soal. Berapakah panjang sisi miring segitiga siku-siku berikut ini? Sisi yang ditanyakan adalah sisi miring. Kita misalkan sebagai A dan dua sisi lainnya sebagai B dan C. Sesuai teorema Pitagoras, kuadrat sisi miring atau A kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang saling tegak lurus, yaitu B kuadrat ditambah C kuadrat. C kuadrat. Kemudian, kita masukkan nilai dari B dan C yang sudah diketahui, menjadi A kuadrat sama dengan 5 kuadrat tambah 12 kuadrat. A kuadrat sama dengan 25 tambah 144. A kuadrat sama dengan 169. Berarti A sama dengan akar dari 169. A sama dengan 13. Jadi, panjang sisi miring segitiga tersebut adalah 13. Mudah kan? Teorema Pitagoras dapat digunakan untuk menentukan jenis segitiga. Ada apa aja ya jenis segitiga? Yap, betul. Ada segitiga lancip yang semua sudutnya kurang dari 90 derajat, segitiga tumpul yang salah satu sudutnya di antara 90 derajat sampai 180 derajat, dan segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya 90 derajat. Jika diketahui panjang tiga sisi segitiga, maka dapat kita misalkan sisi miring atau sisi terpanjang dari segitiga adalah A, dan dua sisi lainnya adalah B dan C. Segitiga termasuk pertama, jenis segitiga lancip jika A kuadrat kurang dari B kuadrat tambah C kuadrat. Yang kedua, jenis segitiga tumpul jika A kuadrat lebih besar dari B kuadrat tambah C kuadrat. Yang ketiga, jenis segitiga siku-siku jika A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Pitagoras juga dapat digunakan untuk menghitung tinggi segitiga, jajar genjang, trapesium, atau menghitung diagonal pada layang-layang dan belah ketupat. Dengan mengetahui tinggi atau diagonal dari bangun datar tersebut, kita dapat menghitung luas bangun datar. Pitagoras juga digunakan untuk mencari tinggi limas sehingga dapat dihitung volumenya. Pada tingkat SMA, teorema Pitagoras menjadi dasar untuk materi trigonometri. Pitagoras gak hanya digunakan untuk menjawab soal-soal matematika di sekolah loh. Seorang arsitek dapat menggunakan Pitagoras untuk menghitung kemiringan atap rumah, memasang lantai rumah di lahan yang miring, memastikan dua dinding membentuk sudut siku-siku, atau hitung panjang 7 lantai 2. Pengrajin kayu juga menggunakan Pitagoras untuk membuat kusen pintu dan jendela, meja, atau bingkai agar benar-benar membentuk sudut siku-siku. Sebuah kapal laut hal yang sama juga dapat digunakan untuk navigasi pesawat. Ketinggian gedung dapat dihitung dengan rumus Pitagoras. Dengan cara yang sama, kita juga dapat menara dan tebing. Selanjutnya ke menu pembuktian. Menampilkan pembuktian teorema Pitagoras dengan durasi kurang lebih 2 menit.
Selanjutnya kita menuju ke rangkuman. Pada menu rangkuman menampilkan ringkasan materi mengenai teorema Pitagoras. Selanjutnya ke latihan soal. Terdiri dari 3 soal yang dapat dijawab secara acak serta menampilkan jawaban benar salah dan disertai dengan pembahasan soal. Langsung saja kita buka di soal pertama. Misalnya kita menjawab C dan akan memunculkan reaksi seperti ini. Jika kita menjawab dengan salah, maka akan menampilkan emoji seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa mengklik lihat pembahasan untuk menambah pemahaman kita mengenai latihan soal tadi. Selanjutnya, setelah membuka menu materi, kita menuju kuis. Ada 2 pilihan untuk iya dan tidak. Jika tidak, kita akan dialihkan menuju ke sini. Lalu kita bisa mengklik let's go dan akan menampilkan menu materi pembahasan. Selanjutnya, jika kita memilih iya, maka akan langsung dialihkan ke soal-soal yang telah ada. Ini hanya bisa dipencet 1 kali dan tidak bisa kembali ke soal sebelumnya. Selanjutnya akan mengeluarkan nilai secara otomatis ketika kita mengklik nilai saya adalah. Selanjutnya ke menu profile. Di sini berisi tentang biodata saya. Selanjutnya, sumber. Di sini saya menggunakan beberapa sumber untuk membuat PPT interaktif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.